Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'inna wa tabi'ihim wa jami'il mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Apa kabar para ikhwan? Ikhwan dan akhwat semuanya sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan dirahmati Allah. Dan kita sekarang memasuki bulan Sya'ban ya, di mana Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW saum di bulan selain Ramadan yang paling banyak saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi mari kita optimalkan kesempatan ini sebagaimana sunnah, bahwasanya Rasulullah SAW saum sunnahnya paling banyak setelah Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi tidak ada di bulan lain yang lebih banyak Rasul saumnya, saum sunnahnya ya, karena tidak pernah melaksanakan saum sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah melaksanakan saum sunnah yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka kita optimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Baik para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Hadis yang ke-40 sekarang, berarti tinggal sisa 2 hadis. Ya, karena semuanya 42 hadis arba'in ini hadis ke-40. Dari judulnya mungkin ada hal yang aneh itu ya. Musafir di dunia, mukim di surga. Sudah tahu kan pengertian musafir? Tahu ya, musafir orang yang di perjalanan. Kalau mukim sebaliknya dari musafir. Karena hanya ada 2. Kalau dia tidak musafir, dia mukim. Nah, seseorang misalkan melaksanakan sholat jamaah dan qashar, dia mukim apa musafir? Nah, kalau musafir dia punya 2 hak. Dia punya hak jama, punya hak qashar. Tapi kalau mukim dia hanya punya 1 hak. Jama boleh, tapi qashar tidak. Ya. Jadi tidak kita temukan yang melaksanakan qashar bagi orang yang mukim. Belum kita temukan dalilnya. Tapi kalau jama boleh. Seperti ada jama lil mator karena hujan. Ada jama karena kesibukan, itu semua boleh menjama sholat ya. Baik, nah kita menjadi musafir di dunia ini selama hidup kita ini, yang kata Rasulullah SAW bahwasanya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rentang umur umat Rasulullah SAW, umur umat Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang usia di atas 70 itu bonus itu ya, hati-hati kalau bonus kita tidak tahu ya. Nah 60 juga sebenarnya sudah mulai memasuki umur kematian. Tapi juga jangan punya anggapan saya belum 60 tenang. Toh banyak juga usia di masih muda meninggal. Karena meninggal bukan karena tua ya, karena juga ajal yang telah datang. Ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal, ada nggak? Ada kan, mendadak. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan makan. Di salah seorang ustadz dari Ciamis itu ya, itu masih saudara istri saya, itu meninggalnya saat makan.
Jadi ceritanya pulang dari Cirebon, waktu itu hari Rabu, pulang dari Cirebon, paginya berangkat pada subuh ke Cirebon pakai motor. Dari Cirebon balik lagi menjelang maghrib nyampe di Ciamis. Di Ciamis Banjarsari daerahnya. Terus sudah gitu setelah itu mandi, terus sholat maghrib. Pulang dari sholat maghrib, bilang ke istrinya, "Mah, Bapak capek lah, tolong disuapin." Biasanya makan sendiri, kok tiba-tiba minta disuapin gitu ya. Ya udah disuapin sama istrinya. Ternyata masya Allah disuapan ketiga sudah tidak lagi mengunyah. Gitu. Jadi suapan ke-1, kedua masih lancar. Begitu suapan ketiga sudah tidak lagi bergerak. Sudah dipanggil Allah SWT. Nih, jadi cerita kematian itu banyak, Pak. Terus ada lagi salah seorang ustadz di Garut, ya. Beliau sengaja izin cuti 2 hari untuk tidak mengajar. Berangkatlah dari pagi, dia pakai sepeda. Dulu zaman sepeda Umar Bakri ya, sepeda kumbang. Ya, keliling gitu dari pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib pulang. Hari keduanya begitu juga. Kemana kelilingnya itu? Jadi dia sengaja cuti dari kantornya, dari tempat mengajarnya, hanya untuk silaturahim, menyelesaikan utang piutang, dan meminta maaf apabila ada orang yang pernah tersinggung dengannya. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah, sampailah di hari kedua, begitu sampai datang maghrib, terus dia mandi, selesai mandi, kemudian dia sholat berjamaah di masjid. Nah, pulang dari berjamaah, dia bilang ke istrinya, "Mah, Bapak capek 2 hari katanya keliling. Tolong nanti kalau istirahat dulu lah, katanya istirahat dulu, nanti pada Isya, kalau pas azan Isya bangunkan." "Oh iya Pak," katanya. Udah tidur aja. Ya. Ternyata masya Allah begitu azan Isya dibangunkan sudah nggak ada. Oh, masya Allah, betapa mudahnya. Ada tetangga saya, ya, tetangga saya. Malam harinya masih mimpin baca Quran, tadarus. Mimpin acara sekaligus mimpin baca Quran. Udah gitu selesai pulang ke rumah, kemudian mengerjakan tugas dari imam, menyusun profil pesantren Al-Fatah. Jadi karena pesantren Al-Fatah ini beberapa cabang di Indonesia itu, terus dia susun profilnya satu persatu sampai mungkin 85% sudah selesai. Nah, terus istirahatnya, menurut informasi dari istrinya, kalau bapak istri suaminya ini kalau tidurnya sudah lewat jam 12, dia mesti sholat malam dulu. Kalau sebelum jam 12 dia tidur dulu, nanti bangun menjelang subuh, dia bangun sholat malam sampai subuh. Nah, rupanya pada saat itu karena tidurnya lewat jam 12, jadi sholat malam dulu. Ya, itu bukan tahajud namanya. Kalau tahajud itu kan habis tidur. Tahajudan itu berarti bangun. Ini tidak tahajud, tapi sholat malam. Sama sholat malam. Nah, selesai tidurlah. Pada waktu azan awal dia bangun katanya. Bangun tapi terjaga gitu. Terjaga, hanya batuk sebentar gitu. Udah gitu tidur lagi. Pas azan subuh, istrinya lihat, kok suaminya belum bangun gitu ya. Bangun. Ternyata begitu digoyang sudah goyang semua. Maka selesai sholat subuh, imam memanggil saya, "Sini," katanya. "Tolong itu lihat kondisi Pak. Namanya Ikhlas Pak. Namanya Muhammad Ikhlas. Betul-betul ikhlas tuh. Nah, tolong cek Pak Ikhlas," katanya. Nah, saya tuh langsung segera datang ke rumahnya. Ternyata betul badannya masih hangat, tapi sudah tidak ada. Itulah kematian. Ya. Jadi betapa masya Allah ya. Ada lagi salah seorang orang biasa, bukan ustadz, tapi dia rajin sholat berjamaah. Pada saat itu ini ikhwan dari Tanjung Sari, Sumedang, Bandung. Kemudian dia bilang ke ibunya, "Bu, tolong panggilkan 2 pemuda untuk mapah bapak ke masjid untuk sholat Jumat." Kata ibunya, "Pak, bapak kan lagi sakit. Kan kalau sakit boleh tidak ke masjid, boleh tidak sholat Jumat." "Iya Bu, tapi ibu tahu ya, kalau sakit itu kembang kematian," katanya. "Ya, bagaimana Pak? Udah pokoknya panggilin. Bapak sudah kangen pengen ke masjid." Nah, jadi akhirnya diambilin pemuda. Berangkatlah ya ke masjid, dipapah oleh 2 orang pemuda, disimpan di sop pertama, sholat Jumat Pak. Ternyata subhanallah di rakaat pertama dia dipanggil Allah. Meninggal di saat sholat. Ya, dan ini luar biasa.
Mau nggak bikin saat sholat? Ya, jadi itu para ikhwan. Nah, mari kita lihat di dunia ini kita musafir, ya. Yang namanya musafir tidak akan tetap bertahan. Kita ada nggak musafir misalkan datang ke tempat, saya niat musafir, udah gitu tinggal di sana sekian lama? Enggak, mesti dia ingat akan rumahnya, pingin pulang, ya kan, ingat anak istrinya, maka dia pun berbekal ya seperlunya untuk musafir. Berbeda kalau dia mau pindah. Tuh, kalau pindah itu menjadi mukim. Misalkan saya dulu tahun 90 saya pindah, ya, Pandang tahun 90 di mana? Di Bandung, di Bogor. Nah, Pandang ke Bogor, oh IPB ya, IPB. Saya pindah ke Tasik. Tahun 90 saya pindah ke Tasik. Di Tasik niatnya 2,5 tahun aja lah, ternyata jadi 13,5 tahun di Tasik. Kemudian pindah lagi dari Tasik ke Bogor, ya, ke Cilengsi. Sampai hari ini alhamdulillah sudah kurang lebih 20 tahun. Tuh. Nah, itu namanya mukim. Adapun nanti mukim yang sebenarnya kita itu nanti di akhirat. Hanya apakah akan mukim di surga atau di neraka, itu masalahnya. Tuh. Nah, kita lihat hadisnya ringan sekali. Ya, ini matan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah SAW itu memegang pundakku. Ya, ini saking akrabnya Rasul dengan sahabat. Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, kun, jadilah di dunia ka'annaka gorib. Ka'annaka goribun, seolah-olah kamu itu adalah seorang yang asing, orang asing, Pak, ya, atau orang sedang di awiris sabil atau sedang di perjalanan. Jadi jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau sedang di perjalanan. Wa kana Ibnu Umar, danlah Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata begini, idza amsaita fala tangdiris sobah. Apabila kamu dalam keadaan sore hari, fala tangdiris sobah, maka janganlah menunggu pagi hari. Ya. Wa idza asbahta fala tangdirul masa. Ya, dan apabila kamu dalam keadaan pagi hari, jangan menunggu sore. Nah. Kemudian wahudu min sihatika limarodika, dan jadikan sehatmu itu untuk sakitmu, gitu ya. Wa min hayatika limautika, dan jadikan hidupmu adalah untuk matimu. Nah, itu kalau letternya begitu. Tapi kalau diterjemah di sini terjemah bebas ya. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ya, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Nih, keterangan hadisnya. Gharib artinya orang asing, asing dari negerinya. Ada waktu berdiam, namun hanya sebentar. Jadi yang namanya musafir ya begitu. Nah, walaupun hanya berapa hari atau berapa bulan, tetap statusnya musafir ketika niatnya musafir. Jadi niat yang menentukan. Seperti halnya Ibnu Umar pernah juga musafir 6 bulan di Syam. Itu 6 bulan musafir. Sehingga selama 6 bulan itu beliau terus mengqashar salat. Ya, karena sebagai musafir. Kalau dia jadi imam mengqashar salat. Tapi kalau ia jadi makmum, ia ikut kepada para mukim. Itu. Nah, ini status musafir. Kemudian abirus sabil itu artinya musafir, sama sekali tidak menetap, terus berjalan. Tuh, jadi kalau orang asing sebentar-sebentar, kalau ini musafir terus berjalan, pindah-pindah gitu ya. Nah, itu statusnya begitu. Dulu yang kalau dalam sejarah yang disebutkan gerakan bangsa yang nomaden itu justru bangsa Israel. Ya, sebelum tahun 1948 orang Israel itu adalah bangsa nomaden, Pak, tidak bangsa tanpa negara. Nah, setelah tahun 48 itu sebagaimana cita-citanya Theodor Herzl yang menyampaikan pokoknya 50 tahun Yahudi harus punya negara, gitu. Ternyata betul ya. Dari tahun 89 akhirnya sampai 48. Nah, kemudian kita lihat syarah hadis. Ibnu Rajab rahimahullah berkata,
hadis ini jadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Karena hidup ini sebentar. Ya. Hidup ini sebentar. Coba kita bayangkan aja, kita masih muda dulu, masih kecil. Saya masih ingat ketika masih kecil, masih di usia sekitar 4 atau 5 tahun mungkin, terus masih ingat. Saya dibalapkan lari oleh kakak saya, masih ingat gitu. Ya. Nah, jadi sebentar, baru kemarin rasanya terasa. Dunia ini hendaknya dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga tidak dijadikan negeri ya dan tempat tinggal dunia ini, sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hendaklah dunia hanya dijadikan tempat persiapan peralatan untuk perjalanan, persiapan perbekalan untuk perjalanan. Wasiat para nabi dan pengikutnya telah sama dalam hal ini. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang beriman dari keluarga Fir'aun. Sini, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Al-Ghafir itu surat Ghafir itu surat Al-Mu'min ya, surat Ghafir surat Al-Mu'min ayat ke-39. Nah, ini semua ini rangkaian Ibnu Rajab tadi terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ahkam juz 2 halaman 377. Nah, kemudian Ibnu Rajab juga berkata demikian. Dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Tuh ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan menjadi penghuni dunia, jadilah penghuni akhirat. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan, menjadi seorang yang gharib, orang asing, tinggal di negeri asing. Ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Jadi tempat tinggal sebenarnya kita di mana? Di surga. Dulu Nabi Adam alaihissalam itu kan di surga, ya enggak? Nah, kita ini harus kembali ke sana gitu. Jadi jangan sampai kita kembali ke tempat yang bukan orang tua kita. Ya. Nah, menjadi seorang musafir tidak tinggal sama sekali. Bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Makanya Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar tadi, agar hidup di dunia dengan salah satu dari kedua keadaan tadi. Jadi seorang yang asing atau seorang musafir. Jika seseorang semangat dalam persiapkan bekal safarnya, bekal perjalanannya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Jadi bagaimana kita membangun kesenangan akhirat? Jadikan semua potensi yang Allah berikan di dunia ini sebagai ladang amal soleh. Nah, ini yang kadang-kadang kita keliru, lupa gitu ya, karena saking asiknya dengan dunia, lupa kalau dunia itu sebentar. Yang paling rugi, Allah berikan fasilitas ketika di dunia, tetapi ia tak sempat menyalurkannya, sehingga kematian tidak membawa keberkahan baginya. Ya, banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, akhirnya bahkan ketika dia meninggal, hartanya direbutan keluarganya, rebutan ahli warisnya, sampai bentrokan, sampai bahkan terjadi pertumpahan darah. Ada yang seperti itu. Saya tidak meminjam dan mendengar, tidak meminjam mata, tidak meminjam telinga. Pernah mendengar langsung, saya diundang, Pak, di satu rumah, suruh menyelesaikan urusan waris. Saya nggak sanggup. Kenapa? Belum apa-apa sudah berantem coba. Saling maki-maki kakak beradik. Sampai ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya, ungkapan yang kotor, bahasa binatang semua disebutin. Coba. Hanya kenapa? Karena masalah waris. Udah. Saya tidak siap. Wah, apaan seperti ini? Malah menimbulkan madorot. Ya. Ya, udah. Jadi untuk saya kedua kalinya saya tidak datang, nggak mau. Kita mau diatur oleh Allah dan Rasul, ya, baru bisa islah, baru bisa baik. Maka dalam hukum waris itu dalam surah An-Nisa ayat 11-12 kan, di 13-14-nya itu diberikan penjelasan. Siapa yang mau diatur dengan aturan Allah, maka dia mendapatkan surga. Siapa yang tidak mau diatur dengan aturan Allah urusan waris ini, maka dia mendapatkan neraka. Tuh, masya Allah. Itu sudah disampaikan demikian. Maka saya tinggalkan aja. Ya. Nah ini para ikhwan. Jadi itulah akibat daripada kecintaan dunia pada yang berlebihan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi radhiyallahu anhuma berarti bapak dan anaknya sudah Islam.
Seperti itu juga Ibnu Umar, juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Umar itu putra Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar Islam, Umar bin Khattab juga Islam. Nah, Ibnu Abbas menyatakan demikian. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Ya, di sini ada hiramika, ada haramika. Nah, jadi syababaka artinya waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Wasihatika qabla sakomika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi masa muda ini masa yang masya Allah. Dalam hadis yang para ikhwan sudah paham ya, ada 7 golongan yang nanti di hadapan Allah akan dapat perlindungan ketika tidak ada perlindungan siapapun selain perlindungan Allah. Salah satunya kan wasabun nasa, ya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Para pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Ya. Kemudian juga wasabuna terus sebut, banyak pemuda yang disebut. Kenapa? Karena beda Pak nilai pemuda dengan orang tua. Jadi kalau kita beribadah dibandingkan dengan pemuda yang rajin, sama-sama rajin, di hadapan Allah nilainya lebih besar pahala pemuda. Kenapa? Ujiannya lebih besar. Kalau orang tua mikirnya sudah mikir kematian, anak-anak muda kan jarang mikir kematian. Nah, tapi ketika anak muda misalkan sungguh-sungguh terikat hatinya ke masjid, hidupnya senantiasa berpikir bagaimana ibadah yang baik, itu luar biasa. Makanya saya sering kali sedih kalau datang ke suatu masjid kok tidak ada pemuda. Nah, ini udah berapa persen Pak? Pak Cecep, ada berapa persen pemuda yang hadir? Ya, ini pemuda-pemuda tempo dulu kan? Ya enggak? Ah, pemuda-pemuda. Ya, pemuda-pemuda tempo dulu ini. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang sedih gitu saya. Saya pernah pas ngisi di Malaysia. Loh, ini pada kemana sih pemudanya gitu? Tiba-tiba komentarnya, Ustaz, kalau di sini tuh sudah jadi budaya. Saat muda itu kita adalah saatnya untuk berkiprah, mengumpul-ngumpul dunia. Nanti kalau sudah tua bersiap-siap untuk mati. Loh, kok kayak gitu sih gitu? Ini dari mana gitu kok bahasanya seperti itu? Nah, itu satu. Jadi banyak sekali masjid-masjid yang kehilangan generasi. Kenapa? Karena tidak melibatkan pemuda. Makanya hendaknya dilibatkan pemuda. Mohon maaf, di Al-Fajar ada remaja masjid ya? Ada ya? Alhamdulillah. Insya Allah kalau remaja masjid dihidupkan, maka itu adalah merupakan estafeta kita. Menjadi regenerasi terus akan berjalan. Tuh. Maka jangan pernah meninggalkan pemuda. Ya. Kemudian tadi, waktu sehatmu sebelum datang waktu tuamu, sebelum waktu datang waktu sakitmu. Kesehatan itu mahal Pak, dan kesehatan itu adalah nikmat yang sering melupakan atau sering dilupakan oleh manusia. Maka Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, nikmatani maghbunun fihi makasirum minanas asihah wal faru. Ada 2 kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu, terjebak, terlena, terlupakan dengan 2 hal ini. Pertama asihah, kesehatan. Coba kalau lagi sehat kita lupa kalau itu nikmat dari Allah. Baru saat sakit merasakan mahalnya sehat. Kita pun berobat ke sana kemari, bahkan tidak perlu tabungan kita habis, ATM kita habis. Yang penting sehat. Buat apa banyak harta kalau sakit? Ya enggak? Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Pokoknya masya Allah. Udahlah yang penting sehat. Nah, toh sudah sehat nanti bisa cari lagi hartanya. Kan begitu. Tuh. Bahkan ada yang berobat sampai ke Malaysia, sampai ke Perancis, sampai ke Amerika hanya untuk berobat. Untuk apa? Untuk sehat. Tuh. Masya Allah. Tapi ketika sehat kita lupa. Kita merasakan mahalnya gigi ketika sakit gigi. Ya enggak? Sangat sakit gigi ditawarin apa? Misalkan bakar ayam, bakar ikan. Ya, kemudian ditawarin gulai sapi. Kira-kira mau enggak? Enggak bakal. Karena kalau makan tambah sakit. Tuh, ya, ini jadi mahalnya kesehatan di sini. Nah, kemudian juga tadi wal farug dan kesempatan. Tuh, kesempatan, waktu luang, waktu kosong, waktu senggang,
Itu kenikmatan yang seringkali menipu kita. Kemudian disebutkan lagi, ya, ini sebenarnya ada di beberapa riwayat. Nah, yang panjang adalah disebutkan bahwa masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Jadi ketika kita kaya, ketika kita lapang. Saya pernah diundang oleh salah seorang direktur perusahaan, terus makan berdua, Pak. Makan berdua, mejanya kurang lebih 2 kali lipat dari ini mejanya, tapi bulat, yang bisa diputar-putar itu. Itu saya makan berdua. Saya bilang, ini makanan segini banyak buat siapa? Ya buat kita berdua, katanya. Astagfirullah. Saya bilang, ini membuat 20 orang bukan 20 orang kita harus makan berdua, gimana ngehabisinnya gitu. Ya, saya menghormati katanya. Jadi orang ini dulu, Pak, ketika sekolahnya memang pernah tinggal di rumah. Ya, pernah tinggal di rumah saat dia SPG dulu, tinggal di rumah saya selama 3 tahun. Nggak bayar sepeser pun, ya. Jadi pokoknya silakan makan bareng, semua bareng. Ya, paling kadang-kadang keluarganya kirim beras gitu ya untuk kirim bekal. Tapi tidak kontrak, tidur bersama saya gitu. Qadarullah dia sukses jadi seorang direktur perusahaan. Nah, tiba-tiba ngundang ke saya seperti itu. Loh, kaget juga saya. Loh, makan sebegitu banyak. Rupanya dia sudah menghormati, tapi berlebihan. Saya bilang, setelah ini gimana? Kalau ini nggak habis, ya gimana? Ya, paling dibuang. Loh, nggak boleh seperti itu dosa itu. Mubazir itulah saudaranya setan. Nah, udah saya sekalian nasehatin. Jadi kalau mau setelah bagikan. Banyak orang-orang. Kalau misalkan pas memang dia tinggal di rumah, di tempat real estate, ya, banyak orang kaya di situ. Udah keluar dari kampung ini, banyak coba yang perlu. Ya, mungkin orang-orang di perjalanan, mungkin di bawah kolong jembatan dan sebagainya, banyak sekali yang harus kita tolong. Nah, ini seperti itu. Masya Allah, rupanya memang takdir, ya. Terus saya tanya gini, sudah haji belum? Aduh, belum sempat katanya. Lah kok gimana? Harta yang berlimpah ini kok sampai bisa belum haji gitu. Terus rupanya ya itu tadi, karena saking asiknya dengan dunia. Rupanya Masya Allah, Allah mengujinya. Nggak lama setelah itu, Pak, kemudian perusahaannya jatuh, ya, sampai ia tidak punya lagi kekayaan sebanyak yang waktu saya pertama kali lihat. Hanya dia pulang kembali ke kampung, ya, ke kampung hanya punya material kecil, ya, itu sisa hartanya. Masya Allah. Nah, itulah yang namanya harta, ya. Banyak sekali. Saya punya banyak cerita begitu, bukan cerita dengar dari orang lain, tapi dialami sendiri gitu ya. Ada seorang yang kaya raya juga, ya. Jadi waktu dia miskinnya saya tahu. Ketika dia gajinya 500.000 per bulan, bawa Vespa butut kemana-mana, ya. Tapi kemudian sekian tahun tidak ketemu, tiba-tiba jadi orang kaya. Ketemu di pengajian. Pas saya ngisi pengajian, selesai itu dia mengakhiri, Assalamualaikum, Yud, katanya, panggil saya tuh Mas Yudi, karena akrab. Mas, kok di sini? Iya, katanya. Aduh, di mana tinggal? Situ, ayo tidur di sana saya. Ya udah, ayo, ngineplah di rumah saya. Sebelum nginep saya lihat, luar biasa ini rumahnya besar, mobilnya 2. Mas, sebentar, duduk dulu sebentar. Apa Yud? Ya duduk aja dulu sebentar. Saya mau nanya, tolong jawab ya. Mas sudah merasakan puas, merasakan kenikmatan dunia. Ya alhamdulillah, sekarang saya tidak bermasalah lagi masalah finansial. Dulu ketika saya begini-gini cerita kondisinya, saya merasakan banyak sekali kesulitan, banyak sekali keinginan yang tidak terpenuhi. Sekarang alhamdulillah hampir semua terpenuhi. Alhamdulillah, saya ikut bersyukur, ikut bahagia. Ada pertanyaan kedua, Mas. Mas yakin kan dengan dunia sudah senang? Ya, Mas yakin gak di akhirat akan bahagia? Kok nanya begitu sih? Saya pertanyaan kedua ini lebih berharga, lebih mahal daripada pertanyaan pertama tadi. Kalau pertanyaan sudah senang di dunia, nah sekarang yakin gak di akhirat senang? Walau alam ya kalau. Nah ini justru yang harus diperhatikan. Oke, saya tanya lagi, jam berapa Mas bangun tidur? Bangun subuh? Ya kadang jam 5, kadang setengah 6 katanya gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipastikan berarti tidak sholat berjamaah subuh, betul? Iya, enggak. Masya Allah. Mas yang Mas miliki ini, termasuk mungkin di ATM berapa banyak itu harta, ya, itu tidak ada artinya sama sekali dengan sholat subuh berjamaah, saya bilang gitu.
nggak ada artinya sama sekali. Di hadapan Allah tidak ada artinya. Ya, bahwa sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, emas punya harta cuma segini. Dunia seisinya pun milik emas, nggak ada artinya dengan sholat subuh berjamaah. Oh, saya bilang itu. Nih, saya cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Tentang Abdurrahman bin Auf saya cerita. Terus dia bilang, oh itu kan sahabat. Loh, emang siapa yang mengikuti? Kan kata Rasul, ikuti aku dan sahabatku. Oke lah, kalau itu yang anggap sahabat, saya cerita yang bukan sahabat, orang yang masih hidup sekarang. Ada seorang saudagar, dia penjual permata, Pak. Jadi dia tugasnya ini jualan itu di Jawa Timur. Tinggalnya di Tasik, jualannya di Jawa Timur. Jadi memasok ke tempat toko-toko emas itu masuk permata. Bisa dibayangkan ya, permata, bukan uang recehan yang didapatkan, gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Padahal rumahnya itu paling jauh dibandingkan dari jamaah masjid yang lain. Kalau misalnya ini Masjid Al-Fajar, nih siapa yang paling jauh dari sini? Nah, dialah orangnya. Jadi kalau berangkat subuh, kalau tidak jalan kaki dia pakai sepeda. Kalau siang hari pakai motor. Nah, kalau subuh karena sekalian jalan, walaupun cukup jauh. Apa yang terjadi? Ketika paginya pengajian, pas Ustadz membahas tentang surah At-Taubah 34-35 tentang orang-orang yang banyak harta, lalu kemudian hartanya itu dididihkan di hadapan Allah nanti, digodok, lalu dikucurkan kepada dahinya, kepada lambungnya dan kepada punggungnya. Allah berfirman, hadza ma kanaztum. Tuh, inilah harta yang kamu kumpulkan, rasakanlah siksaannya. Nah, itu Pak, masya Allah, sampai selesai pengajian, semua sudah bubar, dia masih nangis di Tuhan. Masih nangis. Padahal masya Allah, orang ini yang paling besar amalnya dari sisi dunia. Ya, mau bangun rumah Ustadz. Ustadz ini pindah dari tempat karena tugas, ya, pindah dari kampung pindah ke situ. Kemudian dibangun rumahnya, 50% dia yang biayain, 50% dibagi untuk semua jamaah. Coba, bagaimana? Dan kepeduliannya kepada Islam luar biasa. Sholat berjamaahnya tidak pernah tertinggal. Saya bilang, saya ceritakan seperti itu. Itu bukan sahabat, orangnya sekarang. Kalau emas mau ketemu, saya pertemukan. Saya bilang gitu. Ini artinya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Ini masalahnya. Oke Mas, sekarang gini. Mas telah dapat musibah besar, tidak sholat subuh berjamaah. Saya mau nginep di rumah ini dengan syarat, Mas mau saya bangunkan nanti jam 4 supaya Mas bisa sholat malam minimal witir 3 rakaat. Setelah itu baru kita ke masjid. Gimana? Mau nggak? Kalau tidak mau, saya keluar dari rumah ini. Seperti gitu. Ya iyalah. Oke ya, oke, janji. Nanti jam 4 saya bangunin. Jam 4 saya bangunin Pak. Mungkin kaget juga istrinya itu ya, ketuk saya ke kamarnya. Assalamualaikum, Mas, bangun jam 4. Iya, bangun. Ya karena tidak biasa Pak. Begitu bangun tuh tidak langsung ke kamar mandi, sempoyongan kan. Nah, pusing. Nah, tapi alhamdulillah setelah selesai, singkat cerita ke masjid lah, dia cerita bahwa ternyata seger ke masjid. Iya, seger. Nah, terus udah gitu, dia bilang gini, Yud, nanti kalau saya di kantor, kira-kira ngantuk nggak ya? Ah, nggak usah, itu sugesti gitu. Kalau kita mikirnya ngantuk, bakal ngantuk beneran. Kalau kita mikirnya seger gitu. Jadi kurang tidur, ya itu karena sugesti. Tapi kalau kita misalkan cukup, para orang-orang sukses itu Pak, rata-rata 2-3 jam tidurnya semalam. Tapi tetap produktif gitu. Kita walaupun 8 jam masih kurang juga kadang. Ya. Nah, singkat cerita, udah ada pertanyaan yang saya ungkapkan di malam itu, jam 10:30 malam itu. Mas, ingat bahwa syukur itu tali pengikat nikmat. Jika emas tidak mengikat nikmat ini dengan syukur kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, maka nikmat ini akan lenyap. Ingat itu. Dah, singkat cerita, berpisahlah. Besok harinya saya diantar. Nah, 2,5 tahun kemudian Pak, tiba-tiba saya ketika dibonceng pakai motor oleh seorang ikhwan, tapi di seberang sana, di luar Jawa, tiba-tiba ada yang nepuk tangan. Yudi, katanya manggil saya. Saya kaget, kok ada yang manggil saya gitu ya. Terus, Mas, kaget Pak saya.
Orang tadi yang tadinya penampilannya perlente, rapi, bersih, putih, itu tiba-tiba bertemu dengan saya dalam keadaan kumal, hitam, pokoknya penuh dengan kemelut. Wih, kok jadi begini sih gitu? Mas, ada apa sih? Ya turun dulu. Nah, akhirnya rupanya dia sedang bertamu, Pak. Itu coba Allah takdirkan. Dia sedang bertamu di tempat lain, saya lewat ke situ. Aja panggil, udah, ada apa, Mas? Ya, masih ingat apa yang saya sampaikan itu? Justru itu saya masih ingat katanya. Ini sama cerita, diceritakan loh. Ternyata apa ya? Yud, jujurlah. Ketika setelah itu saya hanya bertahan 2 bulan. 2 bulan saya sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya kembali kepada kebiasaan buruk. Bangun jam 5 atau setengah 6. Akhirnya saya tidak sholat berjamaah. Dan benar ternyata harta saya habis, Yud, katanya. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Nah, rupanya dia itu kan punya dealer mobil, Pak, dealer mobil besar. Jadi ketika dia membeli dari penjual, dia riaskan surat-suratnya aman. Tapi ketika dia lempar ke orang lain, ternyata ada surat yang palsu, yang kemudian itu oleh si pembeli tidak dikomplain kepada penjual, dia sampaikan ke polisi. Akhirnya disidang dan dijatuhkan sebagai status penada. Maka semua hartanya disita. Oh, masya Allah. Hanya tinggal yang di ATM, dan itu pun tidak seberapa. Jadi dia mulai merintis hidupnya, yaitu dengan pedagang sembako. Terus sekarang masih ada orangnya, dan sekarang jadi nyewakan alat-alat untuk pernikahan. Alhamdulillah, jadi sekarang sudah punya mobil lagi, Pak. Jadi dia semula jatuh miskin sampai jatuh betul. Nah, itulah dunia, ya, yang hanya sementara. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum matimu, ya. Jadi mari kita optimalkan untuk jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah berkata juga, wajib bagi kita, bagi setiap mukmin bersegera beramal soleh sebelum tidak mampu dan terhalang melakukannya. Tuh. Ini karena menunda-nunda, akhirnya pada saat tidak mampu nyesal kita tidak berbuat. Ya, seperti tadi. Yang teman saya tadi, dia nyesel ketika dia kaya raya tidak segera pergi haji. Akhirnya jatuh miskin, nggak bisa boro-boro haji, umrah pun tak bisa. Tuh, masya Allah. Nah, ini karena menunda-nunda. Nah, bisa jadi terhalang karena sakit atau meninggal dunia, atau mendapat hal yang membuat amal kita sudah tidak lagi diterima. Baik. Nah, ini faedah hadis. Wah, pertanyaannya banyak juga nih. Pertama, hadis ini motivasi kita untuk zuhud pada dunia. Yang kedua, indahnya metode pengajaran Nabi SAW dengan membuat contoh yang memuaskan. Jadi itulah seringnya. Kalau dengan cerita kan kita lebih banyak terkesan kan. Nah, hendaknya kita bersegera memanfaatkan jatah umur di waktu kuat, yaitu masa sehat dan masa hidup. Keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena perkataannya meneladani Nabi SAW. Jadi tadi ya, Nabi cuma kun fid dunya goribun au abiris sabil. Lalu kemudian Ibnu Umar menyampaikan dengan perkataannya, menerjemahkan bahasa Nabi tadi. Itu. Bersegera beramal soleh dan tidak menundanya, karena kita tidak tahu keadaan setelah itu. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hendaklah setiap mukmin benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sisa umur yang ada. Ya. Dunia sebagai ladang amal soleh untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nah, ini relevansi hadis ini dalam kehidupan berjamaah. Pertama, kedekatan dan kasih sayang pemimpin kepada yang dipimpin, antara imam atau amir kepada makmumnya, tergambar dalam sikapnya tadi. Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Rasulullah SAW sebagai imam selalu memberikan arahan dan santunan rohani kepada makmumnya, seperti kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai makmum yang cerdas mampu memahami ungkapan imamnya, ya, sehingga diaplikasikan dengan begitu rinci, ya, antara lain optimalisasi manfaat waktu dengan tidak menunggu atau menunda suatu pekerjaan yang bisa dilakukan saat itu. Mensyukuri nikmat sehat dengan beramal soleh sebanyak mungkin dan sebaik mungkin sebelum datangnya sakit. Mengisi hidup dengan nilai-nilai produktif sebelum maut menjemput. Rasulullah SAW berjamaah tidak hanya dalam sholat tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau jadi imam, semua sahabat menjadi makmumnya, sehingga mereka hidup taat, tertib dan disiplin. Bukan hanya dalam sholat tapi juga di luar sholat, sehingga nilai pahala berjamaah selama 24 jam. Baik, ada pertanyaan. Kalau kita punya toko,
lantas ada pembeli yang ingin markup harga untuk laporan kantor, kita kasih kwitansi kosong, apakah kita dosa di sana? Dosa. Ya. Tidak ada basa-basi, dosa, haram. Karena itu telah mendukung perbuatan haram. Ayatnya jelas, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan kejahatan dan permusuhan, ya kan? Ini jelas. Ini saya ungkapkan langsung juga, teman saya sendiri, Pak. Ya. Teman saya ini seorang pedagang sukses. Nah, satu saat dia mendengarkan pengajian. Ada yang bertanya seperti ini, dijelaskan oleh ustadznya.